Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita minta dah Allah ngajarin nih kita filosofi yang bagus, hikmah yang bagus buat kita. Kayak tadi itu, ya kan? Kalau memang kita sadar punya Allah, kenapa kita jadi pusing? Hilang kita pusing, padahal dulu kita nggak punya. Kita udah boleh make 3-4 tahun. Begitu hilang kita ngomel. Allah cuma minta sedikit, kita nggak mau. Padahal itu duit siapa? Duitnya Allah, subhanallah. Udah dia redo dah, dia ikhlas. Ketemu Jumat siang itu Jumatan kan, kalau dia muslim toh. Begitu dia Jumatan, habis Jumat, anak-anaknya tuh, cucu-cucunya dipersen sama neneknya. 200. Yang rajin masang karpet, ngegelar tiker, masang sound system, nyapu, ngepel, ngisi bak, dipersen. Termasuk si imam kecil ini. Yang lain begitu dipersen kabur. Dia enggak. Karena begitu mau kabur, ditahan sama neneknya. Mau kemana sih? Sini duduk dekat Umi. Bertanyalah sang nenek dengan pertanyaan yang males banget si imam kecil nih jawab. Apa kata neneknya? Gimana mam? Masih pengen mainan? Males dia udah jawabnya nih. Kenapa coba males? Gua jawab iya, ntar disuruh nabung. Ntar gua capek-capek nabung, disuruh beli cabai, tomat, sama bawang. Tapi gimana lagi, emang bener-bener pengen. Karena dia paham, ya, dia paham kalimat neneknya benar. Bismillah nih, dia nabung lagi. Nyampe Jumat yang kedua. Dia nggak mau ketemu sama neneknya. Dia kabur, neneknya di pinggir gitu. Tapi emang rumahnya segitu-gitunya ya kan. Kelihatan sama neneknya. Dipanggil lagi, udah males aja udah. Mam sini, iya udah tahu. Datang dia langsung bawa tuh celengan. Mukanya lemes bener. Ini mie ada 700, beliin lagi cabai tomat bawang. Neneknya ketawa, beliin lagi di Umi cabai tomat sama bawang. Subhanallah. 7 hari yang kedua, 700 yang kedua. Siapa sangka ternyata cara neneknya ini adalah cara yang paling cepat yang harus kita ikutin. Kalau nabung biasa, ya 140 hari. Tapi ketika dia nabung, cuma nabungnya di jalan Allah, ternyata dia hanya perlu waktu 2 minggu. Selebihnya perkara delivery ordernya saja nih. Ini sudah selesai nih, sudah done. Di Jumat yang kedua sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Oh, rupanya setiap Jumat pagi dia punya keluarga selalu memasak lebih untuk mereka yang sholat Jumat di masjid. Buat khatibnya, buat ustadznya, buat imamnya, buat jamaah, buat merbot yang tahu dia masak. Neneknya meminta, lo nabung dong, tapi jangan nabung buat beli mainan. Kenapa? Kasihan lo lama. Lo nabung juga buat apa? Buat sedekah. Orang Betawi zaman dulu ada namanya sedekah Jumat, Pak. Bukan cuma orang Betawi ada ini. Orang Jawa, orang Manam ada tuh yang meyakini bahwa Sayyidul Ayyam, Ayyamul Jum'ah itu ada yang istimewanya. Ini di sini nih di berbagai kitab ada nih fadilah Yaumul Jum'ah. Di antaranya adalah kita bersedekah di hari itu. Jadi ada orang yang rela nungguin Senin ya, sampai Jumat, begitu Jumat pagi ditebok tuh dia punya celengan buat dihabisin di Jumat pagi. Kita nggak begitu, kita nungguin ntar belum puasa. Iya, begitu belum puasa baru kita bagiin. Ada yang begitu, tapi insya Allah wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sedekah insya Allah. Kita lihat nanti habis ini ahli sedekah. Kenapa saya bilang kok Jumat kedua udah done, udah selesai dia? Ingat matematika sedekah, siapa yang memberi 1 dibalas berapa? 10. 7 hari 700. Berapa rewardnya dari Allah? 7.000. Kenapa kau bisa dapat 7.000 loh? 700 ini neneknya membelikan itu cabai, tomat, sama bawang yang dilebur jadi satu di makanan itu. Berarti kan buat sedekah nih. Sedangkan apa janji Allah? Wa ma tunfiqu min khairin
fali anfusikum. Ini surah Al-Baqarah ayat 272. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan dari kebaikan, bukan buat orang lain, buat diri kamu, ya. Kelihatannya beli apa nih? Cabai, tomat, bawang. Tapi sesungguhnya di mata Allah, indallah, yang si anak ini beli, si imam ini beli apa coba? Nih, mainan harga 14.000. Dia cicil. Wa ma tunfiqu min khairin, yang keduanya nih. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lihat, imam berharap neneknya menggenapkan 13.300. Dia serahkan uang ini ke neneknya, berharap neneknya mengembalikan lagi ke dia supaya genap 14.000. Kalau filosofi ini dipakai di ilmu sedekah, dia serahkan kepada Allah, nih, yuwaffa ilaikum, yang ini Allah yang akan menggenapkan. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan pernah dirugikan, kata Allah. 7.000 di Jumat pertama kalau saya break begitu, udah nyampe belum ke 14.000? Ini masih di tengah nih. Udah nyampe belum? Belum, masih separuh perjalanan. Saya perlu mengingatkan kepada Anda pemirsa, di sisi inilah kadang-kadang kita kurang sabar. Kurang sabar. Sering saya diprotes sama orang. Mana nih Ustaz? Ngomong doang sebakul. Katanya kalau sedekah set dapat. Cuma di sinetron. Buktinya saya bukan enggak loh, belum nyampe. Lalu ada orang mundur. Begitu mundur kita dapat enggak? Dapat, Pak. Tapi bukan yang 14.000 dong. Yang berapa kita dapatnya? 7.000. Cuman karena kita punya mata hanya tertuju ke 14.000, ini 7.000 nggak kelihatan sama kita. Paham ya kira-kira? Subhanallah. Di close sama Allah. Allah melihat kita nggak ada tanda-tanda meneruskan riyadoh nih. Cuman sampai situ. Ya udah Allah tutup. Ya udah bagi dah. Ya udah merasa cukup tuh bagi. Tapi kalau mata ini hanya tertuju pada 14.000, ini Allah close cuma di 7.000. Neneknya kemudian ya di Jumat yang berikutnya mengambil lagi nih, tuh 700 yang kedua. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau sudah nyampe, judulnya apa? Wa antum la tuzlamun, kata Allah, kalian tidak pernah akan dirugikan. Ibarat saya, Pak, naruh duit nih, nanjanin duit di showroom motor. Pak, motor ini berapa ya harganya? 12 juta, Mas. Baik, saya taruh 1 juta di sini ya. Teng. Sebulan 1 juta kali 12 juta, maka bulan ke-12 tolong antar Pak kepada saya. Perjanjian kita dengan Allah lebih daripada sekedar perjanjian dagang antara kita sama manusia. Diantar, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, Masya Allah. Dan itu terjadi sama dia. Di Jumat yang berikutnya, nih Jumat yang ketiga, ada peristiwa yang disebut dengan ar-rizq min haitsu la yahtasib. Dia rupanya si imam ini bersaudara 3 yang sepantar. Imam, sebutlah begitu ya, mursyid gitu ya, sama Su'aib. Dia belum ada yang jadi haji nih, masih kecil. Rupanya ini beda nenek. Si imam nggak disunat, si Su'aib nggak disunat, yang disunat mursyid. Nah sekarang kita periksa udah belum nih. Mana mursyid, mana mursyid? Belakang jauh banget. Kalau sekarang haji mursyid ya kan, dulu masih mursyid. Subhanallah, ibu bapak yang mata Allah, mursyid disunat, layak nggak dia dapat kado? Pantas nggak dia dapat kado? Lu memang haknya, karena itu disebut dengan sohibul hajat. Tapi yang luar biasa, imam yang kagak disunat dapat juga kado itu. Kenapa dia layak dapat kado itu? Karena di mata Allah dialah sahibus shadaqah,